Menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ikhtiar dalam mencari solusi di permasalahan yang kita hadapi bagian daripada sabar. Bukan lalu saudara duduk manis, enggak. Ya, itu sabarnya. Itu poin yang harus kita garis bawahi ya. Baik, sekarang kita supaya lebih jelas lagi, kita akan coba jelaskan rukun syukur dan rukun sabar. Maksudnya ini yang paling mendasar sekali gitu kan. Kalau syukur, Bapak Ibu sekalian, ada 3 paling tidak rukunnya. Tadi saya sebutkan ada 2, sekarang kita tambahkan ya. Jadi yang pertama itu mengakui dalam hati bahwa semua nikmat dari Allah SWT. Ini rukunnya. Ya. Bagaimana kita mengakui semua nikmat yang ada ini dari Allah. Yang kedua, menyebut-nyebut nikmat tersebut secara zahir dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Ya. Allah kasih saya kesehatan, Alhamdulillah. Kasih pekerjaan, Alhamdulillah. Kasih Alhamdulillah, selalu Alhamdulillah. Dan selalu menyebutkan nikmat itu sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, menggunakannya di atas ketaatan. Nah, ini 2 poin tadi sudah saya sebutkan, tinggal 1 tambahannya yaitu mengakui ya kalau itu dari Allah. Tadi kan saya sebutkan bersyukur dengan lisan dan menggunakan fasilitas di atas ketaatan Allah. Jadi dia ditambah 1 jadi 3 rukun ya. Ini harusnya ada. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentunya dalam kitab beliau ya. Al-Wabilis Sayyib ya, di halaman 11-nya. Kalau sabar sendiri juga memiliki 3 rukun. Kalau syukur tadi saya ulangi lagi, mengakui itu nikmat dari Allah. Ya. Apapun nikmat yang sampai kepada kita selalu syukur dulu baru terima kasih sama orang ya. Ibu-ibu dikasih hadiah sama suami, Alhamdulillah, baru kita terima kasih sama dia. Selalu Allah dulu. Allah nomor 1. Seorang suami dilayani baik dengan istrinya, Alhamdulillah, baru kemudian puji dia. Nah itu kita harus Allah dulu nomor 1, ngaku itu nikmat semua dari Allah. Kemudian yang kedua kita mengucapkan dengan lisan. Kalau tadi pengakuan dulu, kemudian yang kedua ucapin dengan lisan. Yang ketiga baru kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah. Kalau sabar sendiri, menahan diri dari sikap murka terhadap segala ketentuan Allah. Jangan marah gitu ya dengan keputusan Allah. Kenapa saya diuji begini? Kenapa begini dan begitu ya? Jadi jangan marah sama Allah. Allah lebih tahu kenapa Allah uji kita dengan itu. Yang kedua, menahan lisan dari keluh kesah. Kecuali pada ahlinya. Konsultasi. Ibu lagi dan bapak lagi sakit, datang ke dokter. Ya. Dok, saya sakit ini. Dan itu pun konsultasi, bukan curhat. Konsultasi gini bedanya. Dok, saya lagi sakit. Kepala saya sudah 2 hari sakit. Dokternya tanya, apa kira-kira ini indikasinya seperti apa ditanya. Ibu cuma jelasin sesuai dengan konsultasi tanya. Kalau curhat itu begini dok, saya mau cerita dulu ya. Nah, terus panjang. Sama juga dengan datang ke Ustadz. Ustadz, saya mau konsultasi. Suami saya ucapin kalimat tolak, jatuh enggak? Nah, konsultasi. Hukumnya jatuh bu. Oh tidak jatuh bu misalnya. Nah gitu. Kalau curhat jangan. Ustadz saya mau cerita dulu ya. Oh ini 2 tahun yang lalu. Ya, cerita 2 tahun. 700 hari yang lalu ini ya. Panjang lebar A, B, C, D. Sampai akhirnya baru cerita ujung-ujungnya. Suami saya sempat ucapin kalimat tolak. Jatuh enggak? Padahal cuma itu masalahnya. Terus saya kalau gitu curhat sama siapa Ustadz? Sama Allah. Curhat itu hanya sama Allah. Ada masalah apapun, wudhu, sholat. Tak tuangkan di sejadah ibu. Ya. Ya Allah begini, ya Allah begitu, ya Allah. Sama Tuhan, itu benar. Sama manusia percuma. Gak ada gunanya curhat sama manusia. Apalagi kalau bukan ahlinya. Ibu sakit tapi ibu bicara sama temannya yang tidak paham. Gitu kan. Kan gitu. Atau ibu masalah rumah tangga bicara sama orang yang gagal rumah tangga. Atau belum rumah tangga, gak nyambung. Dia akan suruh kita seperti dia. Gitu kan. Gak mungkin. Bicara sama ahlinya saja. Curhat sama Allah SWT. Ini penting. Kemudian yang ketiga, rukun sabar adalah tidak menggunakan anggota badan di hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti memukul badan, mengucapkan kata-kata doa yang buruk. Ya, lebih baik saya mati saja. Kenapa harus bilang lebih baik saya mati saja? Kenapa enggak bilang lebih baik saya sembuh? Saya kasih contoh gini. Pernah ada satu sahabat Nabi, beliau sakit parah orang ini. Saking sakit parahnya tapi tidak digambarkan seperti apa penyakitnya. Cuma pada saat dia sakit Bapak Ibu sekalian itu,
Semua sahabat heran karena belum pernah ada orang sakit seperti orang ini gitu. Maka mereka menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada orang sakit begini nih keadaannya. Maka kata Nabi SAW, saya akan jenguk. Dijenguklah. Waktu dijenguk di rumahnya, Nabi SAW juga heran lihat dia. Kok sakitnya begini nih? Kata Nabi SAW, apa yang kau ucapkan kepada Allah? Dia bilang, saya bilang ya Rasulullah, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang engkau akan hukum aku di akhirat, dahulukan di dunia. Jadi kalau saya pernah punya dosa nih, supaya di akhirat saya nggak dihukum, hukum aja di sini. Kata Nabi Muhammad SAW, subhanallah, maha suci Allah, kenapa kau ucapkan itu? Kenapa kau tidak bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan selamatkan dari api neraka. Kenapa harus minta dihukum? Gitu kan? Kenapa harus begitu? Nah, mirip dengan orang yang ngucapin itu kan, lebih baik saya mati saja. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berharap mati. Jangan berharap, mati akan datang. Tapi jangan berharap mati, kata Nabi SAW. Kalau kalian benar-benar sudah dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menghadapinya, ucapkan, ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik. Dan wafatkan aku kalau wafat lebih baik. Begitu, biar Allah yang pilih. Jangan kita. Ya. Jangan nanti kita ambil keputusan lalu kita menyesal. Nah di sini poin harus difahami tentang masalah sabar itu ya. Bagaimana kita bersabar dalam masalah seperti ini.